Kita memasuki hari yang ke-7 dalam ibadah pencurahan Roh Kudus malam hari ini. Mari kita sama mempersiapkan diri lebih dari hari-hari kemarin. Kita memuji membesarkan nama Tuhan kita Yesus Kristus dan mohon agar urapan Roh Kudusnya turun kita semua. Nah, untuk waktu selanjutnya kami serahkan Mbak Lili yang akan memimpin kita dalam pujian hari ini. Waktu selanjutnya silakan Mbak Lili dan Nisa. Shalom, selamat malam semuanya GPT Bukit Iman yang kami kasih di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih pada sore hari ini kami kembali diberi kesempatan suatu anugerah buat kami bila kami masih bisa melayani Tuhan dan kami belajar setiap hari untuk lebih baik dan lebih menyenangkan hati Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Kita akan menyanyikan lagu pertama Penolong yang Setia. Penolong yang setia. Ya. Dan nanti saya minta setelah lagu ini sampai ref, saya minta nanti mungkin Bapak Adit ada untuk doa pembukanya. Ada nggak Pak sama Bapak Adit? Ada, Bu Lili saya. Terima kasih Pak Adit. Ya, baik nanti setelah refnya nanti langsung Bapak Adit membawakan doa ya. Setiap janjimu, penolong yang setia. Kita percaya bahwa satu-satunya penolong yang setia adalah Tuhan Yesus. Allah Bapa, Tuhan Yesus, dan Roh Kudus. Tidak ada yang lain. Dan kita bersyukur sama Tuhan bila mana setelah kita bukan yatim piatu, kita dikasih Tuhan Yesus penolong Roh Kudus. Dan kita untuk senantiasa mengandalkan dan mempercayai Roh Kudus dalam kehidupan kita untuk menuntun. Terima kasih. Setiap janjimu Tuhan, ku simpan dalam lubuk hatiku. Amin. Lewati setiap masalah, lewati setiap masalah, setiap tetes air mata dalam hidupku. Haleluya. Janjimu menopang hidupku, kasihmu menuntun langkahku dalam setiap waktu. Penolongku, penolongku yang aku percaya. Terima kasih Tuhan, haleluya. Terima kasih, haleluya. Terima kasih buat kasih setiamu. Haleluya. Penyertaanmu sempurna. Janjimu tak pernah terlambat menolongku. Amin. Terima kasih. Ku berterima kasih buat kasih setiamu di dalam hidupku. Haleluya, terima kasih. Terima kasih, ku berterima kasih. Janjimu tak pernah terlambat menolongku. Terima kasih, ku berterima kasih buat kasih setiamu di dalam hidupku. Terima kasih. Haleluya. Syukur Yesus. Haleluya, terima kasih Tuhan. Terima kasih mengucap syukur Tuhan oleh karena kemurahan-Mu. Engkau sudah memberkati kami Tuhan.
Kau sudah memberkati segala aktivitas kami sepanjang hari ini Tuhan. Biar apa yang kami lakukan Tuhan itu hanya untuk memuliakan nama-Mu Tuhan. Ampuni segala kesalahan kami sepanjang hari ini Tuhan, baik segala dosa perkataan kami, perbuatan kami, bahkan pikiran kami Tuhan. Kami mau datang bersekutu padamu Tuhan. Kau berkati hamba-Mu yang sudah mempersiapkan puji-pujian, begitu juga dengan hamba yang menyeberang kebenaran firman-Mu, urapi dengan urapan yang kudus Tuhan, sehingga kami boleh saat ini boleh merasakan hadirat-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Inilah doa dan ucapan syukur, dan kami akan mulai ibadah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ininya, speakernya. Mbak Lili masih unmute. Mbak Lili. Terima kasih Pak Adit untuk doa pembukanya. Saya ulang kembali. Thank you, Tuhan Yesus memberkati. Untuk lagu berikutnya kita akan menyanyikan lagu pujian lebih dari segalanya. Amin. Haleluya. Basuh aku di dalam darah-Mu, anak domba. Kan kami jamah bibir, luruskan hatiku dengan Roh-Mu. Ku rindu kemuliaan Tuhan, lebih dari segala harta. Jadikan ku hamba berkenan kepadamu. Kita ulang lagi, basuh aku. Amin. Basuh aku di dalam darah-Mu, anak domba. Haleluya. Jamah bibir, luruskan hatiku dengan Roh-Mu. Benar Tuhan, luruskan hati kami. Ku rindu kemuliaan Tuhan, lebih dari segala. Jadikan ku hamba berkenan kepadamu. Amin. Haleluya. Lebih dari segalanya, ku rindu Kau Tuhan. Nyatakan lebih dari emas Tuhan, emas perak dan permata tiada artinya. Benar Yesus, ku ingin lebih dekat bersekutu dengan-Mu. Jadikan ku hamba setia kepadamu, lebih dari segalanya. Ku rindu Kau Tuhan. Amin. Kami rindu Engkau Tuhan, emas, perak dan permata tiada artinya. Benar Yesus, ku ingin lebih dekat bersekutu dengan-Mu. Jadikan ku hamba setia kepadamu. Jadikan ku hamba, haleluya.
Jadikanku hamba setia kepadamu. Amin. Sekali lagi saudara. Jadikanku hamba setia kepadamu. Amin. Terpujilah nama Tuhan Yesus. Amin, saudara-saudara. Kita mau menjadi hambanya Tuhan. Sampai kapanpun Tuhan akan panggil kita. Kapan tiba waktunya Tuhan akan panggil kita. Mari kita belajar bersama untuk menjadi hamba yang setia, hamba yang taat. Terpujilah namamu. Terima kasih. Waktu dan tempat kami persilakan kepada Bapak Abdi untuk membawakan firman. Terima kasih, Tuhan memberkati. Terima kasih, baik. Haleluya, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Haleluya, betul Tuhan. Engkau adalah segalanya Tuhan. Lebih dari emas permata Tuhan, Engkau segalanya bagi kami Tuhan. Bapa, kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur anugerah-Mu Bapa, masih diberikan kesempatan hari ini Bapa, memuji menyembah Tuhan. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Berbicaralah Bapa, layakkan hamba-Mu, urapi hamba-Mu, biarlah hamba-Mu hanya perantara, tetapi Roh Kudus senantiasa akan membuka hikmat dan wahyu tentang rahasia kebenaran Tuhan, sehingga kami semua di media Zoom ini Bapak dan hamba pribadi boleh mendapatkan berkat iman, berkat kemenangan, berkat sukacita, dan kami boleh dipuaskan dengan berkat firman. Bapak, berfirmanlah, kami siap mendengarkan, dan kami menolak segala kuasa hati yang keras, baik itu juga roh-roh asing yang ingin mengambil damai sejahtera yang daripada Tuhan, semua sudah kami patahkan dalam nama Yesus. Bahwa kami masuk di dalam hadirat Bapa untuk kami boleh senantiasa merenungkan dan senantiasa menjadi pelaku-pelaku firman di dalamnya. Di dalam nama Yesus Bapa kami ucap syukur, kami berdoa haleluya. Amin. Selamat malam Bapak Ibu semuanya. Suara saya sudah bisa didengar jelas ya? Malam sudah jelas Om Abdi. Malam. Baik, terima kasih puji Tuhan. Ya, ini sudah luar biasa, kita sudah berjalan hari yang ke-7 ya. Saya diingatkan Pak Stamo tadi hari yang ke-7 ya. Karena saya saja tanggal itu kadang lupa saya. Ya. Puji Tuhan, kita kembali akan bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan ya, dalam edisi khusus ya ibadah-ibadah kita pencurahan Roh Kudus ya. Tentunya sudah banyak dikupas mengenai pribadi Roh Kudus itu, Bapak Gembala sudah sangat gamblang, demikian juga dilengkapi teman-teman semua. Dan di sini saya juga mau melengkapi ya apa yang sudah disaringkan, sehingga lebih tajam, kita lebih jelas lagi, supaya kita lebih bertanggung jawab dalam hidup kita hari-hari ini bersama Tuhan. Baik, saya akan mengajak Bapak Ibu untuk kita bersama-sama di ayat yang sering kita baca di Injil Yohanes 14 pasal yang ke 14 sampai ke 16 ya. Sudah ketemu Bapak Ibu ya, karena ini 3 ayat ya, saya mengambil 3 ayat saja ya, ayat yang sudah sering kita bacakan. Yesus menjanjikan penghibur. Ayat yang ke-15 ya. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Yang terakhir, yaitu roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia, sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia, sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Ya, jadi ini satu ayat yang menjadi pendahuluan ya sebelum roh itu dicurahkan ya di loteng Yerusalem, yaitu
ketika Tuhan Yesus memintakan seorang penolong ya untuk menyertai umat-umat pilihannya, umat-umat yang percaya ya. Namun demikian bahwa nubuatan tentang pencurahan Roh Kudus ini sudah dinubuatkan di Perjanjian Lama ya. Tapi di Perjanjian Baru ini Tuhan Yesus memintakan seorang penolong ya, memintakan seorang penolong yang lain ya. Jadi yang lain itu maksudnya adalah yang sepadan ya, yang setara, yang sehakikat dengan pribadi Tuhan Yesus ya. Kalau kita pernah mengingat apa yang diajarkan oleh Umanyo ya pada dulu-dulu itu ya. Jadi kehidupan di dunia ini dibagi dalam 3 zaman ya. Zaman ketika dari Adam sampai pada Tuhan Yesus itu adalah digambarkan adalah zaman Allah Bapa ya, di mana Allah menyatakan dirinya ya melalui pribadi Allah Bapa sendiri kepada orang-orang pilihan, orang-orang khusus ya. Ya, contohnya kepada Abraham, kepada Musa, ya kan. Nah, kemudian zaman yang kedua adalah zaman ketika Tuhan Yesus hadir di dunia, itu adalah zaman Allah Anak, ya. Jadi Allah menyapa manusia melalui firman-Nya yang menjadi manusia dalam diri Tuhan Yesus. Nah, zaman setelah Tuhan Yesus sampai zaman kita saat ini adalah zaman Allah Roh Kudus, ya. Jadi satu pribadi Roh Kudus ya yang sehakikat sama dengan pribadi Tuhan Yesus ya, namun semuanya itu adalah satu kesatuan, satu hakikat di dalam satu pribadi Allah semuanya ya. Nah, di sini kita akan belajar bersama-sama ya, kenapa Tuhan Yesus itu memintakan satu roh penolong ya. Nah, ini akan kita pelajari karena ini akan membantu kita untuk memahami rencana Tuhan itu seutuhnya, sehingga hari-hari ini memang kita bisa menjadi pribadi yang bertanggung jawab. Ya, kenapa sih kok Tuhan itu meminta seorang penolong? Nah, kita akan lihat dari aspek rohaninya, dan kita akan melihat satu ayat di Roma 8 ayat 29. Bapak Ibu bisa bantu kalau yang menemukan Roma 8 pasal 8 ayat 29. Roma 8 ayat 29 firman Tuhan, sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Ya. Jadi kita ini adalah umat pilihan Allah ya, kita sudah sejak semula kita sudah ditetapkan sebagai umat pilihan ya. Kita yang semuanya percaya saat ini yakin bahwa kita semua adalah umat pilihan Allah dan umat yang sudah ditentukan Allah ya sejak semula ya. Jadi karya penebusan Allah itu tidak hanya berakhir hanya pada penebusan keselamatan saja, tetapi lebih jauh daripada itu, bahwa tujuan Allah sejak semula adalah tujuan akhirnya adalah menjadikan umat yang serupa dengan Kristus ya, serupa dengan Kristus, yaitu yang sulung ya, artinya Tuhan Yesus itu menjadi satu contoh, menjadi satu kaca benggala ya, supaya kita itu menjadi pribadi seperti Tuhan Yesus ya. Kemudian saya akan melihat kembali di Efesus 2 ayat 10. Bapak Ibu bisa bantu Efesus 2 ayat 10. Efesus 2 ayat 10. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Amin. Ya. Jadi di sini juga jelas bahwa Tuhan
Ya, kita semua makhluk itu ciptaan Allah. Khusus kita adalah diciptakan di dalam Kristus Yesus, ya, yang pada akhirnya rencana apa yang dipersiapkan Tuhan, apa yang menjadi tujuan akhir Tuhan adalah umat yang benar, yaitu umat yang diperuntukkan untuk alat kebenaran, ya, untuk melakukan hal yang baik, bukan sebaliknya, ya. Jadi karya Tuhan itu tidak berhenti hanya pokoknya selamat gitu ya, pokoknya percaya, kemudian selama kita masih hidup itu, kemudian hidup kita itu sembrono, kemudian galugalan, ya kan, tidak bertanggung jawab, ya, karena kita itu memang sudah ditentukan, dipilih Tuhan, itu adalah anugerah yang luar biasa. Bahkan ya, manusia punya kehendak untuk meresponi, untuk punya pilihan tentang keselamatan. Tapi Allah turut memberikan satu daya tarik, dorongan, ya, yang bekerja dan berkarya di dalam diri manusia itu, supaya mereka semua percaya kepada Tuhan. Dan itu cocok Bapak Ibu dengan Yohanes 6 ayat 44. Tidak ada orang yang datang kepada Tuhan, ya, kalau tanpa ditarik oleh Bapa yang datang kepadaku. Tuhan mengadakan banyak mujizat, ya, tetapi banyak orang juga menolak Tuhan Yesus, ya. Jadi tidak semua, ya. Tapi pilihan kita itu juga oleh karena anugerah Tuhan. Jadi bukan kita memilih Tuhan, bukan kita lebih dulu mengasihi Tuhan, bukan kita yang mencari Tuhan, tapi Tuhanlah yang memilih kita. Secara konsep Alkitab, bahwa Tuhanlah yang lebih dulu mengasihi kita, Tuhanlah yang mencari kita, ya. Jadi kita harus memahami satu rencana Tuhan yang besar, bahwa tujuan akhirnya adalah mempersiapkan umat pilihannya itu menjadi umat yang serupa dengan Kristus, umat yang ada di dalam kebenaran. Nah, satu lagi, ya, saya mungkin bisa dibacakan Efesus 1 ayat 4 ya Bapak Ibu, ya. Efesus 1 ayat 4, bisa dibantu? Efesus 1 ayat 4. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Amin. Itu adalah rencana kekal Allah Bapak Ibu, rencana ilahi Allah. Yaitu menjadikan kita itu kudus dan tidak bercacat. Memang tidak mudah dipahami, karena ini predestinasi, ya, tidak mudah dipahami. Tapi satu hal yang kita yakini, bahwa kita yang percaya saat ini, kita yang sudah dipilih Tuhan, itu adalah dipersiapkan, ya, untuk hidup kudus dan tidak bercacat. Itu tujuan akhir, ya. Sekalipun dalam perjalanan itu toh ternyata manusia jatuh ke dalam dosa, tapi rencana ilahi itu adalah mempersiapkan umat itu kudus, umat itu adalah tidak bercacat, ya. Kembali ke Yohanes ayat 14 tadi, ya, bahwa kita, ya, adalah orang-orang yang sudah dipilih Tuhan, orang-orang yang sudah percaya Tuhan, orang-orang yang dibebaskan dari hukuman dosa, ya, sehingga sengat maut itu sudah dilenyapkan, ya kan? Nah, ketika Tuhan mengatakan seperti ini, ya, Tuhan Yesus itu menyadari sepenuhnya Bapak Ibu, ya, ketika hari di mana Tuhan Yesus akan disalibkan, ya. Jadi Tuhan itu begitu mengasihi muridnya, umatnya, sahabat-sahabatnya, ya kan? Karena ketika kita dibebaskan dari dosa, apakah kita kebal dari dosa? Kita dibebaskan dari kuasa dosa, apakah kita kebal dari dosa? Tidak. Kita masih bisa berbuat dosa. Apakah kita lemah? Iya, kita masih lemah. Apakah kita menjadi kuat? Tidak, kita masih juga takut. Ya. Maka daripada itu, ketika Tuhan Yesus menjelang dia mau disalibkan, ya, satu kerinduan yang luar biasa, dia rasa kasihnya yang luar biasa. Karena kalau ditinggalkan, maka umat yang percaya dia bisa tercerai-berai, dia bisa
kembali ke cara hidup yang lama, kehidupan yang berdosa. Dan mereka tidak sanggup lagi untuk melakukan, apalagi menggenapi tujuan akhirnya tadi itu adalah kehidupan yang tidak bercacat dan tidak bercela. Ya, karena waktu Tuhan Yesus hadir di dunia, ya, para murid-muridnya itu sangat percaya diri, Bapak Ibu ya. Jadi sangat percaya diri ketika ada Tuhan Yesus bersama-sama mereka. Tapi ketika Tuhan Yesus tidak ada bersama-sama mereka, perahu mereka yang dia tunggangi itu di tengah laut, mereka menjadi, ketika badai datang, mereka menjadi sangat takut dan sangat khawatir yang luar biasa. Tapi Tuhan Yesus ada, semuanya itu reda. Ketika Tuhan Yesus bersama-sama, Petrus sangat berani, sangat percaya diri. Dia mengiris perwira yang mau menangkap Tuhan Yesus. Tapi ketika Tuhan Yesus tidak bersama mereka, mereka mulai menyangkal dirinya, mulai menyangkal, mulai limbung, menyangkal diri kepada Tuhan. Dan Tuhan mengatakan itu, ya, di Matius 17 ayat 17. Sampai kapan aku akan berada di dunia ini? Ya kan? Ketika dia menyembuhkan orang yang sakit ayan, ya kan? Sampai berapa lama? Ya kan? Hai kamu generasi yang tidak percaya. Kan begitu Tuhan Yesus bilang, ya kan? Karena ketika Tuhan Yesus ada di dalam dunia itu, ya, Tuhan Yesus ada tanda satu mujizat, ya. Ketika ada Tuhan Yesus itu adalah ada tanda keubahan, ya. Mereka siapa yang ketemu Tuhan Yesus diubahkan. Mereka yang bertemu Tuhan Yesus, mereka mendapatkan senantiasa keubahan, damai sejahtera. Karena di dalam Tuhan Yesus itu ada mujizat, ada sumber damai sejahtera, ada sukacita, dan ada kemenangan, ada kesembuhan. Itu yang terjadi. Makanya Tuhan sampai kapan? Ya kan? Saya kan nggak ada lama di dunia, ya kan? Nah, itulah yang menjadi satu beban Tuhan Yesus, sehingga ketika dia tidak akan bersama-sama dengan para muridnya, kelak nanti, itu dia mengatakan, memintakan kepada Bapa mencarikan seorang penolong supaya mereka tidak menjadi yatim piatu. Nah, ini sebagai bentuk rasa kasihnya. Jadi tidak setengah-setengah. Tuhan itu kalau mengasihi, kalau merencanakan sesuatu itu tidak tanggung-tanggung. Ya, jadi full set, sepenuhnya, ya kan? Nah, inilah yang menjadi rinduannya. Ketika memintakan satu penolong dan Roh Kudus itu digenapi di dalam loteng Yerusalem, ketika itu dicurahkan, ya kan? Akhirnya para murid-murid kan berani, dia akhirnya bersaksi kan. Sebelumnya kan dalam masa penderitaan itu takut, begitu kan. Jadi Roh Kudus inilah yang bekerja bagi umat percaya. Yang kita yang umat percaya, kita sangat berbahagia karena kita diberikan satu penolong, ya. Penolong untuk apa? Yang salah satunya adalah menolong kita untuk melakukan apa yang benar tadi itu, ya. Kata Tuhan, kalau engkau mengasihi aku, maka engkau mentaati firman-Ku. Kalau engkau tidak mengasihi, engkau tidak mentaati firman-Ku, ya kan? Lah kalau hanya manusia kita masih dalam kondisi yang lemah, kondisi yang takut, masih bisa berbuat dosa, kira-kira mampu enggak kita bisa belajar untuk taat? Enggak mampu. Maka itulah fungsinya diantaranya adalah Roh penolong itulah yang akan memberikan satu kekuatan. Nah, tandanya orang-orang yang diberikan Roh penolong itu adalah mereka cinta kebenaran, Bapak Ibu ya. Mereka itu senang bersekutu dengan Allah karena mereka itu berada di dalam lingkaran kebenaran. Jadi tidak ada orang yang sebenarnya mengatakan saya percaya Tuhan Yesus itu lewat mulutnya saja, tapi kehidupannya tidak mencerminkan sebagai orang yang percaya Tuhan, ya kan? Kedalamannya sampai di mana percayanya, kan begitu? Karena secara natural ya, orang yang percaya tadi diciptakan di dalam Kristus Yesus itu adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, tetapi yang baru tiba, yang baru datang. Tidak mungkin saya percaya Tuhan Yesus, tapi saya menolak kebenaran. Saya menolak kebenaran Tuhan Yesus. Saya menolak ajaran-ajaran Tuhan Yesus. Tidak ada seperti itu. Ya. Jadi itu adalah satu paket. Jadi tidak hanya manis di mulut aja. Oh, saya percaya Tuhan, kemudian hidup saya, kemudian semau gue, kan begitu kan ya. Tapi kita harus tahu bahwa rencana Tuhan
itu adalah setelah kita menjadi orang percaya, adalah kita bertumbuh menjadi tidak tercatat. Itu bicara kita akan bertumbuh ya. Jadi bukan di sini seperti Bapak Gembala katakan bahwa orang yang dipenuhi Roh Kudus itu orangnya berbahasa roh. Nah, sekarang kan orang itu kan pakai standar gitu ya. Jadi orang yang dipenuhi Roh Kudus itu bisa berbahasa roh. Nah, akhirnya kan orang yang lemah imannya itu kan jadi seperti paksakan kan begitu kan untuk berbahasa roh gitu kan. Gereja-gereja besar itu kan mereka mengatakan laba gitu kan. Jadi nggak mau rugi, pokoknya harus untung gitu kan. Kalau labanya banyak ya jadi Spiderman kan, laba kan gitu kan, jadi laba-laba gitu, jadi Spiderman. Dan itu sangat menyesatkan sekali Bapak Ibu ya, sangat menyesatkan sekali ya. Dan itu seringkali menjadi standar ya, menjadi standar harus seperti itu, padahal itu karunia. Kalau kita kejar belum tentu Tuhan berikan itu, karena karunia itu kan banyak. Kalau talenta kita, potensi dalam diri kita bisa kita kembangkan apa talenta kita. Tapi kalau karunia itu adalah kedaulatan Tuhan. Tuhan mau berikan apa? Karunia melayani, karunia bernubuat, karunia dan macam-macam. Itu berbeda-beda. Tidak menjadikan itu satu standar. Tapi satu standar yang berdampak nyata, yang kelihatan serta Roh Kudus adalah orang itu senang berada di dalam kebenaran. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, tanda orang diantaranya banyak. Tanda yang kedua adalah orang itu menjadi kuat, Bapak Ibu. Ya, kalau tadinya yang lemah, yang takut, gitu kan, ya wajar. Tapi lebih dari takut, itu sering takut. Namanya ketakutan itu tidak mendapatkan tempat di dalam kerajaan surga, Bapak Ibu. Ya, ketakutan namanya, penakut namanya ya. Penakut itu apa-apa takut gitu kan ya. Kalau ya sesekali takut enggak apa-apa itu, tapi takut itu ya alasan kita, justru ada Roh Penolong itu membuat kita semakin kuat. Saya merasakan ketika saya meyakini sesuatu hal ya, ketika saya betul-betul klik gitu, saya yakin gitu, yakin betul-betul terjadi Bapak Ibu. Dan ya, satu hal itu memang apa istilahnya mengecewakan, semuanya ada waktunya. Ya, ketika kita kuat itu kita akan memang betul kita akan menjadi pemenang Bapak Ibu. Ya, amin Bapak Ibu ya. Karena kita tidak akan ditinggal sendirian ya. Yang kedua, kita akan menjadi kuat karena firman Tuhan sudah katakan ya di dalam 2 Timotius 1 ayat 7 itu bahwa Tuhan tidak memberikan roh ketakutan, tapi Tuhan memberikan roh kekuatan yang membangkitkan kuasa, ya kan, kasih dan ketertiban. Itu adalah satunya fungsi, salah satu fungsi daripada Roh Kudus. Jadi luar biasa bahwa Tuhan bertanggung jawab telah memberikan rohnya ya bagi orang yang percaya sungguh ya. Itu artinya bahwa kita sudah dimateraikan dengan Roh Kudus Bapak Ibu. Roh Kudus itu sebenarnya materai, jaminan. Karena apa? Ketika kita mengatakan kita percaya, iya kita percaya, tapi kan sekarang kita masih di dunia. Betul, kita sudah diselamatkan, kita sudah menjadi warga kerajaan surga, tapi masalahnya kita masih berada di dalam dunia. Dan Rasul Paulus mengatakan supaya kita tetap waspada, ya kan, jangan sampai kemerdekaan kita diisi oleh dengan dosa, kan seperti itu. Jadi diingatkan, ya jangan sampai kehidupan kita diisi dengan dosa, ya justru kita semakin hidup bertanggung jawab, ya. Dan Roh Kudus itulah yang menjadi jaminan. Ya, garansi artinya ya, garansi. Makanya ketika ditinggal sendiri itu kita digaransi Roh Kudus. Kalau tidak, kita bisa kembali lagi ke dunia lama, ya kan? Makanya dikatakan ya di dalam di dalam Efesus 1 ayat 14 itu bisa satu kali lagi ya Bapak Ibu ya, bisa Efesus 1:14. Efesus pasal 1 ayat 14. Saya minta tolong dibacakan Bapak Ibu ya. Efesus 1 ayat 14. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaan-Nya. Jadi Roh Kudus tadi itu bisa diulangi lagi Pak Anton, suaranya nggak jelas tadi.
Efesus 1 ayat 14, dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaan-Nya. Amin. Kita sudah ditebus Bapak Ibu ya, tapi memang belum sepenuhnya kita dinyatakan kelak kemuliaannya. Makanya Tuhan Rasul Paulus juga mengatakan bahwa kerjakanlah keselamatanmu. Bukan kita untuk mengerjakan sesuatu yang baik untuk keselamatan kita, tidak. Tetapi Rasul Paulus itu mengatakan itu supaya mewanti-wanti, jangan sembrono, gitu kan. Jadi Roh Kudus itu sebagai garansi daripada Tuhan, jaminan, sebagai DP gitu loh ya Bapak Ibu ya. Saya kan jualan motor, ya. Jadi kalau motor itu tidak diambil, tidak dilunasi, ya, maka motor saya itu saya harus minta DP. DP itu untuk kepastian, karena kalau sudah di DP motor saya nggak akan kasihkan orang lain, itu sudah garansi siapa yang DP itu akan menjadi milik yang membeli itu, gitu kan. Jadi Roh Kudus itu adalah jaminan. Ya, itu sebabnya ketika kita lemah, ketika kita salah, ya kan kita itu mengikuti selama kita hidup itu, jangan sampai mengatakan saya percaya Yesus gitu kan, taunya percaya ketika tumbuh dewasa dia kan menikah dia menjadi mualaf gitu kan, nggak cocok gitu kan, nggak cocok itu kan nggak sungguh-sungguh kan namanya kan, nggak sungguh-sungguh percaya kan begitu. Jadi ketika kita hidup di dalam Kristus, kita itu digambarkan bahwa tadi Tuhan Yesus itu sebagai lokomotif, ya kan, sebagai kepalanya, kita itu adalah gerbong-gerbongnya yang ada di belakangnya, ya kan. Jadi kita akan mengikuti arah kepala itu kemana, ke kiri, ke kanan, menuju satu tujuan, kita akan gerbong-gerbongnya. Ketika gerbong satu, ya, itu lepas dari relnya, maka Roh Kudus itulah berfungsi untuk masuk lagi ya, masuk ke jalur lagi, masuk ke gerbong. Nah, disitulah fungsi Roh Kudus yang memastikan kita itu tetap berada di dalam kebenaran, ya. Jadi kita diajak kerjasama dengan Roh Kudus, ya. Jadi firman Tuhan katakan bahwa kita akan bekerja dengan Tuhan, tapi Tuhan yang akan memberikan satu kekuatan, satu bimbingan sehingga kita akan berkemenangan. Ya, satu nasihat terakhir, yaitu nasihatnya adalah bentar ya. Sebentar, itu ayatnya ada di sebentar ya Bapak Ibu ya, saya catat ayatnya. Efesus 4 ayat 30 ya. Bapak Ibu bantu saya ya, Efesus 4 ayat 30 nasihat terakhir saja. Efesus 4 ayat yang ke-30. Efesus 4 ayat 30. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Amin. Jadi kita itu sudah dimeteraikan oleh Tuhan ya, dan ini adalah hari-hari di mana anak manusia akan dinyatakan yang kedua kali ya. Jadi kita akan dimeteraikan dan nasihatnya jangan mendukakan Roh Kudus. Nah, mendukakan Roh Kudus itu yang bagaimana? Kalau latar belakang Rasul Paulus ini mengatakan bahwa orang yang percaya tadi itu ya, jangan lagi kamu sudah percaya, kamu bukan orang dunia lagi, selamatkan, jangan sampai kamu kembali lagi mengumbar hawa nafsu, ya kan? Kamu hidup dalam perzinahan, kamu hidup di dalam kebohongan, kamu hidup di dalam artinya kehidupan lama, kehidupan yang tidak baru gitu kan. Jadi mendukakan Roh Kudus di sini adalah kehidupan yang melawan kehendak Tuhan, ya, kehidupan yang menutup diri dari kebenaran, ya. Nah ini kalau dibiarkan berbahaya karena ini semakin tajam ya, grade-nya nanti akan itu menghujat Roh Kudus, ya. Menghujat Roh Kudus artinya dia menolak kebenaran, dia akan melawan, bahkan melakukan hal-hal yang sengaja untuk melecehkan kebenaran Tuhan, ya kan. Itu adalah hal-hal yang dinamakan mendukakan Roh Kudus. Jadi marilah kita, nasihatnya, mari kita terima Roh Kudus, mari kita bekerja sama, bertanggung jawab,
dan biarlah Roh Kudus-Nya yang senantiasa memimpin dan menguatkan kita. Itu yang boleh saya sharekan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih atas kebenaran firman yang sudah dipaparkan oleh hambanya Pak Abdi. Pesan yang terakhir diingatkan buat kita semua, kita yang sudah dimeteraikan, yang sudah ditebus oleh darahnya yang mahal dan dimeteraikan oleh kuasa Roh Kudus-Nya, jangan sampai kita mendukakan Roh Kudus dengan berbuat dosa lagi. Mari kita sama-sama memuji Dia. Hilang kuasa Roh Kudus, mengarilah di tempat ini, mengarilah Roh Kudus, hidupku mengalir. Mengarilah kuasa Roh Kudus, mengarilah di tempat ini, mengarilah Roh Kudus, hidupku mengalir. Mengarilah kuasa Roh Kudus, mengarilah di tempat ini, mengarilah Roh Kudus, hidupku. Haleluya, terima kasih Yesus, terima kasih, glory, haleluya, terima kasih Yesus, baik, haleluya. Kasih-Mu melimpah dalam hidup kami Tuhan. Haleluya. Mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah Roh Kudus, hidupku mengalir, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah Roh Kudus, hidupku mengalirlah Roh Haleluya, terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan, glory, haleluya. Haleluya, glory, haleluya. Glory, segala puji, hormat, kemuliaan, kemurahan hanya bagi Engkau saja Tuhan, Allah sesembahan kami, Allah yang menciptakan langit dan bumi, Allah yang begitu sungguh-sungguh memberkati kami dan mengasihi kami.
Inilah kami Tuhan, pada malam hari ini kami mohon tetap kasih karunia urapan yang daripada Engkau saja lewat Roh Kudus-Mu akan menuntun, mengingatkan, dan bahkan haleluya membentengi kami Tuhan. Di saat-saat kami Tuhan, di dalam kebingungan kami, di dalam kelemahan kami butuh Roh-Mu yang selalu menuntun, memimpin, dan membimbing kami Tuhan. Jamahlah kami bersama seluruh jemaat-Mu yang hadir lewat media online pada malam hari ini, baik yang dewasa, anak-anak, demikian juga yang remaja dan pemuda Tuhan. Kami menyerahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Inilah kami Tuhan, tidak ada satupun haleluya yang terlewati pada malam hari ini Tuhan. Kami mohon belas kasihan dan urapan yang daripada-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih lawat kami, tolong kami Tuhan. Kami mohon kasih karunia kuasa daripada Roh Kudus-Mu turun menaungi kami Tuhan. Terima kasih Bapa, sebentar kami akan mengakhiri ibadah pencurahan Roh Kudus ini pada malam hari ini Tuhan. Kiranya Tuhan, haleluya, Kau sertai kami Tuhan. Jika kami akan beristirahat tidur pada malam hari ini, atau mereka atau teman-teman kami yang masih beraktivitas, kiranya Tuhan Kau sertai, lindungi kami senantiasa Tuhan. Tuntun langkah-langkah kami dan Kau berkati setiap umat-Mu Tuhan. Mereka yang bersama-sama memohon belas kasihan yang daripada-Mu pada malam hari ini Tuhan. Kiranya Tuhan Kau berkati keluarga lepas keluarga, pribadi lepas pribadi, yang boleh berhimpun berkumpul bersama-sama pada malam hari ini Tuhan. Biarlah berkat, damai, sejahtera, anugerah yang daripada Roh Kudus-Mu, yang daripada Engkau Tuhan, tercurah ke atas kehidupan kami. Kau memberkati kehidupan kami suami istri, Kau memberkati anak-anak kami, Kau memberkati cucu, menantu kami, dan bahkan Tuhan Kau memberkati keluarga besar kami. Demikian juga tetap kami serahkan pekerjaan kami, usaha kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Biarlah Engkau senantiasa Tuhan, Kau berkati usaha pekerjaan kami sejauh kami tidak melanggar kebenaran firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih. Kami tengking segala kuasa-kuasa roh iblis yang mendakwa kami, roh ketakutan, roh khawatir, roh cemas, roh percekcokan, roh perceraian, roh kemelaratan, semua disingkirkan oleh kuasa darah Yesus, menghancurkannya, pergi dari kami, dari kehidupan umat-Mu di GBT Bukit Iman. Pada malam hari ini Tuhan, kami mohon berkat kasih karunia anugerah yang daripada-Mu tercurah ke atas kami Tuhan. Demikian juga jika kami beristirahat tidur pada malam hari ini, berikan kami istirahat yang cukup, tidur yang nyenyak, mimpi yang indah, dan bahkan Tuhan Kau kirimkan malaikat-malaikat-Mu menjaga setiap rumah kami di dalam perlindungan yang daripada Engkau. Terima kasih Tuhan. Kami mau terima berkat yang daripada-Mu pada malam hari ini, dan kami mau mengakhiri ibadah kami pada malam hari ini. Mari kita angkat kedua belah tangan kita terima berkat yang daripada Tuhan Yesus Kristus dalam kehidupan kita. Terimalah berkat, damai, sejahtera, kasih sayang, persekutuan dengan anak-Nya yang tunggal, oleh kekuatan kuasa Roh Kudus-Nya melimpahi kita semua. Saat ini sampai Tuhan Yesus datang kali kedua, kami terima berkat-Mu dan mampukan kami untuk bisa menjadi berkat dimanapun kami ada. Terpujilah Engkau yang Maha Kudus, terpujilah Engkau Tuhan Yesus Kristus. Kami akhiri ibadah pencurahan Roh Kudus kami pada malam hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya, yang diberkati Tuhan, mari sama-sama katakan amin. Terima kasih buat Bapak Ibu, Bu David, Tante David. Terima kasih semua. Terima kasih semua. Selamat malam. Pak Adit, terima kasih Bu Rina, sama Yusa. Pak Abdi, terima kasih. Pak Adit, terima kasih atas segala sesuatu. Karena